Assalamualaikum saudara Muslim. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis yaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh tepatnya di dekat kota Lok Semawe. Berada di Selat Malaka yang merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Economy. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transito dan perdagangan internasional. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan lain seperti di Pidi, Perlak dan lain-lain. Komoditas penjualan di Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras dan emas dalam jumlah besar. Samudra Pasai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan di Arab dan India. Mata uang yang digunakan dalam perdagangan adalah uang emas bernama dirham sebagai mata uang resmi dari kerajaan Samudra Pasai. Selain berkembang sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai pada masa kejayaannya juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Politik. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 setelah Raja Meurasilu masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285-1297 Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh pernah didatangi musafir dari Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292. Melalui catatan Marco Polo dapat disimpulkan bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II, 1326-1345. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis yaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh tepatnya di dekat kota Lok Semawe. Berada di Selat Malaka yang merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Catatan Ibnu Batutah yang merupakan utusan dari Sultan Delhi menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya diatur seperti gaya India. Selain itu juga disebutkan bahwa patihnya bergelar Amir. Sebagai kerajaan besar, Samudra Pasai juga berkembang karya sastra yang baik. Karya sastra yang dikembangkan mengadaptasi bahasa Arab yang masuk ke wilayah Sumatera. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Salah satu dari karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 m. Assalamualaikum saudara Muslim.